ketika seorang menjalankan ketaatan, dia harus banyak melawan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsunya. Maka dia harus melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh dirinya dalam menjalankan ketaatan. Dari sini kita tahu bahwasanya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah ibadah yang agung dan pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ketaatan-ketaatan yang dibutuhkan ekstra sabar. Di antaranya adalah salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas salat tersebut. Jadi sabar dalam menjalankan salat, sabar dalam memerintahkan anak istri untuk salat, wastabir 'alaiha, butuh kesabaran. Seorang harus kuat dalam menjalankan ibadah salat, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir, fa innallaha la yudhi' ajral muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di pagi dan petang dan juga di awal malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Kemudian kata Allah, wasbir, bersabarlah. Bersabarlah untuk salat. Ya, banyak orang tidak sabar untuk salat. Banyak orang salat sambil tidak sabar. Banyak orang meninggalkan kesempurnaan salat karena tidak sabar. Salat butuh kesabaran. Di antara amal soleh yang Allah suruh untuk bersabar adalah menunaikan nazar dan juga ikhlas dalam bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah, mereka menunaikan nazar mereka kepada Allah. Kalau kita sudah berjanji kepada Allah, punya nazar, berikrar di hadapan Allah, maka jangan dilupakan, catat dan bersabarlah dalam menunaikannya. Kemudian juga Allah mengatakan, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka orang-orang saleh, mereka memberi makanan yang makanan tersebut mereka cintai, mereka sukai. Mereka berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Dan mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan kepada kalian adalah mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap dari sedekah makanan tersebut balas budi dari kalian dan terima kasih dari kalian. Setelah itu Allah berfirman, wa jazaahum bima sabaru, Allah balas mereka dengan surga karena kesabaran mereka. Ternyata untuk ikhlas dalam bersedekah, tidak mengharapkan balas budi dan tidak mengharapkan kata terima kasih dari orang lain, butuh kesabaran. Kita hidup di zaman sekarang ini, orang tidak sabar untuk memamerkan amal solehnya. Orang tidak sabar untuk ikhlas. Segala kegiatan ibadahnya dia publish untuk dipamerkan kepada masyarakat melalui akunnya, melalui medsos, dengan harapan untuk mendapatkan sanjungan dari masyarakat agar kedudukannya tinggi di hati masyarakat. Seorang hendaknya bersabar karena ikhlas butuh kesabaran. Betapa banyak godaan yang membuat kita untuk riya, untuk pamer. Maka butuh kesabaran ekstra agar kita bisa menyembunyikan amal soleh kita, agar kita tidak berharap dari amal soleh kita sanjungan sedikit pun dari masyarakat. Demikian juga ketika kita berinfak, kita memberi bantuan kepada kerabat, kepada kakak atau adik, kepada tetangga, kepada kaum muslimin manapun, maka bersabar, jangan berharap sanjungan dari mereka. Jangan berharap kata terima kasih dari mereka, jangan. Jangan berharap mereka mikir jasa kita, jangan berharap sama sekali. Itu butuh kesabaran. Makanya ketika orang-orang ini bersabar, bersedekah tanpa mengharapkan pamrih sedikit pun, Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah balas bagi mereka surga karena kesabaran mereka, sabar dalam keikhlasan. Begitu banyak orang berguguran karena tidak sabar untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamer amal soleh, ingin disanjung, menceritakan amal soleh, terutama di zaman sekarang ini. Di antara kesabaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sabar untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalban dzikrina. Wattaba' hawahu wa kana amruhu furata." Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Sabarkan dirimu untuk apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan dirimu untuk bersahabat dengan orang-orang, yaitu orang miskin di kalangan para sahabat yang mereka berdoa kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Allah suruh bersabar untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Orang tidak sabar terkadang berteman dengan orang ikhlas. Maunya berteman dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang hidupnya menderita, dia tidak sabar. Dia tidak sabar karena tidak ada kemaslahatan di balik itu, kemaslahatan duniawi. Maka Allah bilang kepada Nabi, "Wasbir," sabarkanlah dirimu untuk berteman dengan mereka. Kemudian Allah berkata, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Janganlah engkau panjangkan kedua matamu wahai Muhammad untuk mencari kehidupan dunia, kesenangan dunia. Hati-hati, seorang juga bersabar karena di antara hal yang bisa memalingkan seorang dari ketaatan karena tamak dengan dunia, karena tamak dengan dunia. Mencari dunia sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Allah yang telah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk salat, sabar untuk suruh anak istri salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Itu banyak orang gara-gara dengan alasan cari rezeki lupa untuk menasihati anak dan istri. Allah mengatakan, "Saya tidak suruh kamu cari rizki. Saya tidak pernah minta rizki dari engkau. Justru kami yang kasih rizki kepada engkau, wahai anak Adam. Maka cari rizki, jangan terlalu berlebihan sampai lupa untuk menasihati anak istri." Oleh karenanya di antara sebab yang memalingkan orang dari ketaatan adalah terlalu tenggelam dengan dunia. Betapa banyak orang berguguran, tadinya rajin untuk ilmu, akhirnya berguguran. Kenapa? Dunia. Karena mencari dunia. Betapa banyak orang yang tadinya salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Kenapa? Terlalu sibuk mikirin dunia sampai tidur kemalaman, sampai subuh pun terlambat. Tidak sabar dia menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena dunia. Dan sekarang betapa banyak orang miskin, tidak punya uang, tapi matanya selalu melihat kekayaan di medsos. Melihat kekayaan orang sana, kekayaan orang sini. Habis waktunya untuk menonton orang-orang yang pamer kekayaan di medsos. Sehingga dia miskin, pikirannya duniawi. Sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah untuk melihat kenikmatan dunia, perhiasan dunia yang bisa membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesabaran dalam ketaatan yang Allah singgung dalam Al-Qur'an adalah kesabaran dalam menyambung silaturahmi. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Setelah itu Allah berfirman tentang mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Ternyata di antara kesabaran yang disinggung oleh Allah adalah sabar dalam menyambung silaturahmi.